Shalom. Kiranya kasih Kristus menyertai kita. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Dan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Salah satu kata yang keluar pertama kali ketika Yesus disalib adalah, "Bapa, ampunilah mereka." Ini menunjukkan satu tingkat kedalaman cinta yang begitu dalam dari Kristus Yesus. Ini menunjukkan tingkat belas kasih yang begitu hebat dari Kristus Yesus kepada orang-orang yang berdosa yang tak pantas untuk diampuni. Hari ini kita akan belajar bersama-sama melihat tentang hakikat, sifat, dan karakter Kristus Yesus. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mengampuni kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari kita belajar bersama-sama dari pernyataan Yesus Kristus, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Yang pertama, kita punya Tuhan yang tidak tersentuh oleh kebencian yang dendam. Yesus memang tahu bahwa dia akan mati disalib sebagai sebuah ketentuan yang harus dia jalani. Tapi dia tahu bahwa proses menuju kematian itu ada ulama-ulama yang secara sistematis yang memprovokasi orang-orang sehingga orang-orang terpengaruh dan mereka menjadi berlaku buruk kepada Yesus. Jadi Yesus tahu bahwa ada begitu banyak orang-orang ulama yang membenci dia karena mereka mungkin merasa secara politik religi mereka dirugikan. Ada murid juga yang dia telah gembleng, itu mengkhianati dan menjual dia dan bekerja sama dengan para ulama merancangkan penangkapan dan proses pembunuhan dan pengadilan kepada dia. Ada orang-orang yang sudah dia banyak tolong dengan banyak mujizat-mujizat, tapi yang serentak bersama-sama berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Yesus tahu ada begitu banyak orang-orang yang berlaku buruk kepada dia. Terhadap mereka semuanya, Yesus tidak dipenuhi dengan kebencian dan tidak dipenuhi dengan dendam, sehingga dia harus hukum mereka, sehingga dia harus balas, dia hancurkan mereka. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Kepada mereka yang merancangkan secara sistematis, kepada mereka yang mengkhianati dia, kepada mereka yang telah diberikan anugerah kebaikan, pertolongan-pertolongan yang luar biasa, tapi berbalik memusuhi, Yesus mengampuni. Dunia perjanjian baru ditulis dalam latar belakang dan pengaruh Yunani yang begitu besar. Dan salah satu dari hal yang sangat kuat dari budaya Yunani adalah mitologi tentang dewa-dewa mereka yang begitu banyak. Orang Yunani menyembah dewa-dewa yang banyak. Tapi ada satu kecenderungan dan kisah dari dewa-dewa mereka yang terpenuhi dengan trik dan intrik peperangan-peperangan. Mengapa ada begitu banyak peperangan? Karena kebencian yang dendam yang seringkali terjadi yang memenuhi hati dan ruang pikiran dari para dewa-dewa itu. Jadi ketika ada dewa-dewa yang merasa tersakiti, merasa terlukai, merasa mereka diperlakukan dengan tidak baik, kebencian dan dendam itu mulai muncul dan terjadilah perang, terjadilah sesuatu yang buruk. Tetapi Yesus tidak berlaku demikian. Orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian dan dendam, biasanya mereka akan bersuka cita ketika melihat orang-orang yang dia benci itu mengalami penderitaan. Orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian dan dendam, orang itu bersukaria dan bersorak-sorai ketika orang-orang yang dia benci itu mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami sesuatu yang buruk, mereka bersuka cita. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus tidak bersuka cita oleh karena orang-orang yang melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup dia itu mengalami penderitaan. Tapi belas kasihan, pengampunan, kesedihan yang begitu dalam, itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Maka Yesus mengampuni dia. Jadi hal yang pertama, kita bisa melihat bahwa Allah kita tidak tersentuh oleh kebencian dan dendam. Maka bersyukurlah. Karena dia tidak tersentuh oleh kebencian dan dendam, jangan takut untuk menghampiri anugerah dia. Jangan takut untuk mendekat kepada Yesus. Jangan takut untuk kita berteriak dan berseru kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah sedikit pun terbersit untuk membenci Anda, untuk membenci kita, untuk memiliki keinginan balas dendam kepada kita. Tidak. Sebaliknya anugerah pengampunan diberikan limpah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya Tuhan yang sangat toleransi dengan kita sebagai korban dosa. Yesus tahu bahwa ketika orang itu berbuat dosa, itu tidak cenderung datang kepada diri dia semata-mata. Tapi itu adalah bagian dari proses sebuah dosa yang masuk dalam hidup manusia secara universal.
Orang berbuat dosa karena ada kekuatan dosa yang bekerja di dalam diri seseorang. Kepada orang-orang yang menjadi korban dosa, Yesus sangat toleransi, Yesus memaklumi. Itu sebabnya dia katakan, ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kebanyakan dari seseorang yang berbuat dosa itu bukan datang dari kecenderungan dia, tapi datang oleh karena hukum dosa yang menguasai dia. Tapi terhadap dosa yang dia perbuat, Yesus sangat tidak bisa maklum. Tetapi terhadap dosa yang mereka berbuat, Yesus tidak pernah toleransi. Tapi kepada manusia yang menjadi korban terhadap dosa itu, Yesus memaklumi, Yesus toleransi. Itu seperti yang digumuli oleh Rasul Paulus. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, yang 7, Rasul Paulus berkata demikian. Di dalam diriku ada dua hukum, yaitu hukum kebenaran dan hukum dosa. Hukum kasih karunia dan hukum dosa. Aku ingin melakukan sesuatu yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Tetapi bukan itu yang aku lakukan. Tetapi hukum dosa yang aku lakukan, sehingga aku melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan kepada Tuhan. Jadi Yesus sangat toleran kepada orang-orang yang menjadi korban dosa. Hari ini, engkau yang melakukan dosa lesbi, engkau yang melakukan dosa homoseksual, engkau yang melakukan dosa insek apapun juga, engkau yang melakukan kenajisan, engkau yang melakukan dosa-dosa yang jahat, engkau mungkin perampok, engkau melakukan pemerkosaan, engkau melakukan selingkuh, engkau melakukan segala sesuatu yang buruk dan busuk dan bejat mungkin menurut orang lain. Yesus mengasihimu. Yesus memaklumi dirimu sebagai korban dosa. Dan bukan hanya memaklumi, dia mengampuni. Dan dia berharap kita datang kepada dia dan minta ampun. Supaya kita mendapatkan kasih karunia dari pengampunan. Hari ini kau berhenti dari tindakan-tindakan jahatmu. Dari tindakan-tindakan najismu. Dari tindakan dosamu. Berhenti. Sebab Tuhan toleransi dan memaklumi engkau. Dia menjadi korban dosa. Dia mengasihi engkau. Tapi kepada dosa-dosa yang kau perbuat, Yesus tidak pernah sedikit pun memakluminya. Yesus ingin kita memutuskan diri kita dengan tindakan dosa itu. Dan Yesus ingin kita menikmati pengampunan dosa itu. Itu sebabnya betapa hebatnya kita punya Tuhan. Dia sangat memaklumi diri kita sebagai korban dosa. Dan ketika Yesus memberikan anugerah pemakluman terhadap hukum dosa, tapi dia juga memberikan kepada kita semuanya sebuah kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang diselamatkan dari hukum dosa, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terhukum dari dosa atau menjadi korban atas dosa, tetapi kita menikmati kasih anugerah Allah dalam pengampunan ini, sehingga kita menjadi orang yang tidak hidup di dalam hukum dosa, tapi hidup di bawah kasih karunia Kristus Yesus. Dan yang terakhir, kita punya Tuhan yang memberikan satu solusi pendamaian. Dalam perjanjian lama, setiap orang yang melakukan dosa, orang kaya dia akan membawa lembu, orang yang menengah dia akan membawa kambing domba, orang yang miskin dia akan membawa tekukur. Itu adalah cara dia untuk diampuni dosanya. Tetapi di jalan Yesus Kristus, dia sendiri adalah salah satu solusi tunggal yang diberikan oleh Allah, supaya olehnya dosa itu diampuni. Dan Tuhan memberikan kepada kita semuanya salah satu solusi jalan pendamaian. Bukankah kita ini pemberontak? Satu pribadi yang telah melawan Allah. Bukankah kita ini pemberontak yang telah melawan apa yang menjadi bagian dari Allah yang inginkan? Bukankah kita ini pemberontak yang melawan hukum-hukum Allah? Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita semuanya pengampunan yang begitu hebat, pengampunan yang begitu dahsyat kepada kita semuanya. Pengampunan yang membuat kita didamaikan oleh Allah. Pengampunan yang membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya diampuni oleh Tuhan segala dosa-dosanya. Ada dua penjahat di samping Tuhan Yesus. Yang satu berbicara yang menghina Yesus, menyalahkan Yesus. Tetapi yang satu sadar diri. Dia berkata, Tuhan, aku pantas untuk dihukum karena aku orang jahat. Tapi kamu tidak pantas. Ingatlah aku ketika engkau nanti di surga. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini? Kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku. Luar biasa. Tuhan memberikan satu solusi ketika manusia tidak bisa diampuni dosanya. Tuhan sendiri yang memberikan jalan untuk diampuni.
Saudara bisa bayangkan jikalau Yesus tidak mengeluarkan statement pengampunan, saya yakin hampir seluruh manusia tidak akan terampuni dosanya. Bayangkan kalau Yesus tidak memberikan satu pernyataan yang hebat, menggelegar, yang memberikan jaminan pasti diampuni dosanya. Saya yakin dari kita semuanya tidak akan terselamatkan. Saya yakin dari kita semuanya tidak akan berada di dalam penebusan. Tapi bersyukurlah, kita punya Yesus Kristus yang memberikan satu solusi, jalan keluar dari pergumulan penebusan masalah dosa, yaitu pengampunan. Dan Yesus berikan jalan bagi kita semuanya, pengampunan dosa. Maka hari ini, ketika kita memperingati tentang detik-detik kematian Yesus Paskah ini, dan kemudian kebangkitan Yesus, kita diingatkan kita punya Tuhan yang memiliki kemampuan belas kasih lebih besar. Allah yang tak tersentuh oleh dendam dan kebencian. Allah yang sangat toleransi dan maklum terhadap kita yang terkuasai oleh dosa, tapi yang tidak maklum dan tidak toleransi terhadap dosa yang kita perbuat. Allah yang memberikan dirinya sebagai salah satu jalan dan solusi terhadap dosa dan pendamaian dan penebusan itu. Bersyukurlah, maka mendekatlah kepada Tuhan, maka berlarilah kepada Tuhan. Hari ini tinggalkan dosamu, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, jangan melakukan tindakan dosa lagi, supaya anugerah Tuhan itu tidak berlaku sia-sia, supaya pengampunan Tuhan dan karya penebusan Kristus Yesus di kayu salib itu tidak menjadi mubazir dalam hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu menikmati pagi ini anugerah keselamatan dari Kristus Yesus dalam pengampunannya. Dan saya yakin ketika pengampunan itu masuk dalam hidup kita semuanya, ada sesuatu yang diresolusi, ada sesuatu yang diubahkan, ada sesuatu yang kemudian dibangun lagi. Hati, pikiran, iman, rohani, dan kehidupan kita, damai sejahtera menguasai hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya tahu Bapak Ibu sedang menghadapi masalah-masalah berat. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semuanya, supaya anugerah dari Kristus Yesus menyertai Bapak Ibu. Bapak, kami berterima kasih pagi ini menikmati firman-Mu yang luar biasa hebat. Kami punya Tuhan yang tidak tersentuh oleh kebencian dan dendam. Kami punya Tuhan yang memaklumi dan memberikan toleransi kepada kami menjadi korban dosa, tetapi yang tidak pernah kompromi dan toleransi terhadap dosa-dosa yang kami perbuat. Kami berterima kasih kami punya Tuhan yang memberikan solusi diri-Mu sendiri, yang menjadi korban untuk menyelamatkan kami dan mengampuni kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami, mitra kami yang hari ini bergumul dengan bisnis mereka. Hari-hari ini yang bisnis mereka sepertinya kolap, transaksi jual beli yang tidak ada, produksi yang tidak jalan karena bahan baku yang tidak ada. Bahkan kemungkinan Tuhan ada satu kendala-kendala yang berimbas kepada kesulitan-kesulitan untuk melanjutkan usaha mereka. Tuhan memberkati dan berikan hikmat mereka semuanya untuk mereka keluar dari masalah itu, dan berikan hikmat untuk mereka kemudian menjadi pribadi mencoba lagi sesuatu yang baru sehingga mereka mendapatkan jalan keluar. Memberkati saudara-saudara kami yang memiliki masalah di kesehatan mereka, mereka yang terkena virus corona, mereka yang terjangkit sakit penyakit apapun juga, Tuhan memberkati kesembuhan dari hidup mereka. Tuhan memberkati para medis, dokter, perawat, pelayanan cleaning service yang membersihkan lantai, yang membersihkan rumah sakit, jauhkan mereka semuanya dan lindungi mereka dari virus corona. Berkati kota kami, berkati presiden kami, berkati para pemimpin kami yang lain untuk mereka bisa menyelesaikan masalah virus corona, imbasnya, sehingga negara kami bisa terselamatkan, dibangkitkan lagi, dipulihkan. Kami berdoa untuk kota kami, lindungi dan jagai, berkati kota kami. Berdoa untuk gereja dan keluarga-keluarga di gereja kami, berkati mereka dalam segala aspek pergumulan-pergumulan mereka. Dan akhirnya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus, berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.